أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaqa man a'lama 'anillahi azza wa jalla wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman Kepanjen dan seluruh jamaah sekalian ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan menerima iktikaf kita, menerima salat jamaah kita, menerima talabul ilmi kita, dan sebagaimana Allah menerima ibadah yang kita usahakan, semoga sekaligus menjadi wasilah perantara kesolehan anak turun kita semuanya, keluarga kita barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, pendamelan barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan sebelumnya karena 1 bulan yang lalu izin, berarti pertemuan 2 bulan yang lalu kita telah membahas tentang tradisi-tradisi Islami, bagaimana konsep secara umum dalam agama kita. Islam memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Yang kedua, mirip tak mesti sama. Kemiripan tradisi dengan agama lain jangan diartikan berarti kita sama dengan agama lain. Mirip tak mesti sama. Telah kita bahas bagaimana pengertian tradisi, perbedaan adat dan uruf, pengertian tradisi ingkang sae, tradisi yang baik, yaitu urfun sahih, yang pada intinya setiap perilaku yang caranya baik, tujuannya baik, dan kebaikan ini standarnya adalah syariat, maka itu merupakan tradisi yang baik atau tradisi Islami. Dawuhipun Gusti Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pribadi yang pemaaf dan perintahkanlah kebaikan. Kebaikan secara umum, kebaikan secara universal, ini berpotensi menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Hujah tradisi Quran, Sunnah, kaidah usul, kaidah fikih juga sudah kita bahas. Maka malam hari ini kita membahas tentang bagaimana konsep secara umum tentang tradisi ini untuk menegaskan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kita beri judul anjuran mengikuti tradisi selama tidak dilarang agama. Setelah kita memetakan tradisi niku wonten ingkang sae, wonten ingkang boten sae. Kalau ada tradisi baik yang berkembang di tengah masyarakat, contohnya tahlilan, mulutan, atau tradisi apapun, pokoknya boten mengandung kemusyrikan, boten mengandung kemaksiatan, boten mengandung pelanggaran,
baik hablum minallah maupun hablum minannas, maka kalau kita tidak melakukan tradisi itu menurut Aswaja malah tidak baik. Ini sebuah kenyataan. Penjelasannya bagaimana? Disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Abdullah Muhammad Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Biasanya disingkat Imam Ibnu Muflih. Punya kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, adab-adab syariat. Dijelaskan di atas, waqala Ibnu Aqil fil Funun. Imam Ibnu Aqil menjelaskan dalam kitab Al-Funun, la yambagil khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak boleh keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi itu memang haram. Kalau tidak haram, peringatan Maulid Nabi, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, dipetani kok mboten enten kemaksiatane babar blas. Wong isine nggih membaca sholawat, isinya membahas sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonten mauidhah hasanah, mantun ngoten wonten sedekah buah-buahan, sedekah daharan dan seterusnya. Kok tidak ada yang melanggar syariat Islam, maka berarti ketika kita keluar dari tradisi masyarakat itu, ini malah tidak patut, boten pantes. Sak kampung sak RT mulutan kok gak metu, itu menurut Ibnu Muflih malah boten pantes, kecuali memang mengandung keharaman. Dan ini yang dikritik oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau memang mengingatkan di antara tradisi peringatan Maulid Nabi ada yang mungkar, misalnya bercampurnya laki-laki dan perempuan dan seterusnya, yang dijelaskan dalam salah satu kitab beliau. Itu memang sepakat kita, dan itu yang dinasihatkan oleh para kiai kita. Tapi kalau muludan yang ada yang selama ini kita jalani, selagi tidak mengandung keharaman, maka kita harus mengikutinya secara adab syariat. Secara adab syariat, kecuali memang itu keharaman. Contoh tradisi, umpami wonten kebiasaan lare-lare nem, bro aku tene ulang tahun bro, tak traktir. Ditraktir apa Sam? Ditraktir nang kafe ngopi ya. Oh lek ngopi ae wis jadul, wis jadul iku jaman biyen. Saiki tak taktir oplosan. Semerap oplosan jenengan. Topi miring campur whisky, campur metanol, campur oli top one ya. Oli ini kurang kental, tambahi oli samping Pak. Lek mek kopi tok ipok kae iku jadul bahula iku, tak traktir ayo. Iki lho oplosan, oplosan. Nah ini kalau memang itu meskipun sudah mentradisi, tapi kalau mengandung keharaman karena di situ ada khamr, ada minum-minuman keras, tradisi Islami tidak ada sama sekali di situ. Syariat Islam tegas, illa fil haram, kecuali memang tradisi itu haram. Kalau haram ya memang tidak harus, bahkan tidak boleh diikuti. Ini perkataan kalimat yang menjadi kata kunci. La yambagil khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak boleh keluar, tidak boleh meninggalkan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat kecuali tradisi itu memang haram. Pernyataan dari Imam Ibnu Muflih. Imam Ibnu Muflih, apa argumentasinya? Apa dalil panjenengan mengatakan itu? Beliau lalu menyertakan dalil argumentasi atau hujahnya. Masih di baris yang kedua. Fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam tarokal ka'bata. Karena Rasulullah membiarkan bangunan Ka'bah apa adanya. Dulu pernah kita sampaikan, bangunan Ka'bah yang ada di zaman saat ini, bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu sudah tidak persis seperti yang dibangun, atau lebih tepatnya bangunan itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Saat itu pondasinya sudah ada, dibangun oleh para malaikat, dan ini bangunan tertua yang ada di muka bumi. Makanya Ka'bah disebut sebagai Al-Baitul Atiq, bangunan yang kuno. Dulu Ka'bah bangunannya tidak seperti saat ini. Bagaimana? Hijr Ismail itu dulu menjadi bagian dalam Ka'bah. Hijr Ismail yang ditandai dengan tembok melengkung. Di dalam Hijr Ismail itu bangunan dalam Ka'bah. Sekarang kan berarti logikanya berkurang. Bangunan Ka'bah itu mengecil, diperkecil oleh masyarakat saat itu, bangsa Arab saat itu, sehingga seakan-akan Hijr Ismail saat ini berada di luar kotaknya Ka'bah itu. Tapi secara fikih hukumnya tetap dalam Ka'bah. Makanya dalam fikih dijelaskan, lek panjenengan tawaf ketentuannya harus di luar Ka'bah. Kok ternyata panjenengan mlebeten Hijr Ismail di tengah tawaf mboten saged. Kranten napa? Tawaf harus di luar Ka'bah, sedangkan Hijr Ismail hukumnya adalah dalamnya Ka'bah. Tidak hanya itu, sampai misalnya pakaian ihram panjenengan kok wonten sing nyampir ten bangunan tembok sing melengkung niku, wonten sing nyampir ngeten, itu tawafnya batal itu. Mengapa? Karena ada bagian tubuhnya, bagian pakaiannya yang masuk ke dalam Ka'bah. Intinya fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam tarokal Ka'bah. Nabi ketika diutus sebagai nabi dan rasul, menerima syariat Islam, menerima ajaran Islam, mendapati Ka'bah itu bangunannya lebih kecil daripada yang dibangun atau ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membiarkan tarokal Ka'bah, membiarkan bangunan itu apa adanya. Kanjeng Nabi mboten meksa, ayo wis kerja bakti dibalekno maneh bangunane kaya zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa alasan beliau? Waqala laula hidthanu qaumiki bil jahiliyah. Wahai Ka'bah, kinya ada yang mengatakan kembali ke Ka'bah, ada yang mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah saat itu diajak ngobrol sama Nabi Muhammad. Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah. Artinya apa? Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah, dalam kurungnya pasti aku akan mengembalikan bangunan Ka'bah ini seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu sebentuk penghormatan terhadap tradisi yang ada. Tradisinya apa? Ya wis bangunannya ya wis ikut tok. Tidak dipaksakan harus dikembalikan ke zaman dulu mboten. Tapi coba sikap yang sama pada peristiwa Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad datang dengan ratusan ribu pasukan umat Islam atau umat Islam, tapi tidak meluluh lantakkan kota Makkah mboten. Yang beliau hancurkan adalah berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Dari kasus yang sama kita harus pandai memetakan. Bangunan Ka'bah dibiarkan, tidak dikembalikan ke seperti bangunan di Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim. Tapi berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berhala yang ada di tiap suku, yang ada di Jeddah, yang ada di rumah-rumah dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu. Berarti harus kita petakan, lek tradisi ini gak ngelanggar syariat, ya wis lah dihormati.
Tapi kalau melanggar syariat, mengandung kemusyrikan, mengandung kemaksiatan, cak ring mudoro jek lapola. Jek lapola pasti akan diperangi dalam tanda kutip oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil yang pertama. Kita petakan tradisi niku haram napa mboten haram. Maka sering kita mendengarkan Islam itu produk budaya. Ini hati-hati, bisa benar bisa salah. Bisa benar kalau budaya yang baik kemudian membentuk adab karakter umat Islam. Tapi tidak semua budaya diterima oleh umat Islam. Budaya paganisme, budaya kemusyrikan, budaya penyembahan terhadap berhala kan tidak diterima oleh agama Islam. Berarti tidak semuanya Islam itu produk budaya. Harus dipilih dengan ketentuan tadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalil ingkang nomor setunggal. Argumentasi yang kedua. Waqala Umar, baris ketiga. Laula an yuqala Umar zada fil Quran lakatabtu ayatar rajmi. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, beliau pernah mengatakan, seandainya tidak khawatir dikatakan terjadi fitnah, orang-orang mengatakan Umar telah menambah-nambah ayat Al-Quran, pasti aku akan tulis di mushaf Al-Quran itu ayatul rajmi, ayat yang membicarakan tentang rajam. Ada ayat yang membicarakan tentang rajam, hukuman bagi pezina yang padahal dia sudah punya pasangan hidup. Bahasanya zani muhson. Ada orang punya suami, ada orang punya istri. Kalau bahasa sekarang, kok melakukan perzinahan, naudzubillah, itu dirajam. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran. Tapi ten Quran pun boten nenten ayat niki. Bunyinya gimana? Asy-syaikhatu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhal battah nakalam minallah. Panjenengan maos Quran 30 juz. Ayat niki wonten napa mboten enten? Mboten semerap Ustaz, mong mboten hafal Quran ya. Tapi dijamin 30 juz mboten enten jenengan darusan moro Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhal battah nakalam minallah. Mboten enten. Ayatnya tidak ada tapi hukumnya masih ada. Asy-syaikhu lelaki tua, wasyaikhatu perempuan tua, idza zanaya jika keduanya berzina, farjumuhal battah maka rajamlah, nakalam minallah sebentuk sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatin mboten enten tapi hukumnya tasik wonten, masih diterapkan. Nabi Muhammad ketika mendapati seorang perempuan Ghamidiyah kok melakukan perbuatan zina, dirajam oleh Nabi Muhammad. Eksekutornya adalah Saifullah Khalid bin Walid. Berarti hukum masih diterapkan. Di negara Islam, pemerintahan Islam sekarang menerapkan rajam, tapi ayatnya sudah tidak ada. Melihat realitas semacam ini, Sayyidina Umar krentek kepingin balekaken ayat rajam. Lho Kanjeng Nabi sik nerapno kok hukume, kok ayate gak ono, kepingin tak balekno. Ayat iki kepingin tak lebokno no mushaf 30 juz. Tapi Sayyidina Umar mengurungkan niat beliau. Lek cara tiyang panjen gak sida wis, gak sida. Aku khawatir engko wong Islam ribut. Wong iki mulai biyen gak ono kok Sayyidina Umar nambah-nambah ayat asy-syaikhu wasyaikhatu. Seandainya aku tidak khawatir terjadi semacam itu, aku akan tulis lagi ayat Al-Quran itu. Berarti Sayyidina Umar juga mencontohkan penghormatan terhadap tradisi yang baik, tradisi yang berlaku selagi memang tidak melanggar aturan apapun dalam Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad dan syariat secara umum. Niki argumentasi ingkang nomor kali. Jenengan mendel niki mirengaken napa ngantuk? Mirengaken nggih. Khawatir
Nawa senden selonjor selier-selier. Argumentasi yang ketiga, baris ketiga bagian akhir. Wa taraka Ahmad ar-rak'ataini qabla al-maghrib li inkarin nasi lahuma wa dzakara fil fusuli anir rak'ataini qabla al-maghrib wa fa'ala dzalika imamuna Ahmad thumma tarakahu wa tadara bitarki bi an qala ra'aitun nas la ya'rifunahu. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam madhab 4. Beliau sebenarnya punya pendapat sholat 2 rakaat sakderenge maghrib itu sunnah muakkadah, sunnah yang diteguhkan, sunnah yang dikuatkan. Lek madhab Syafi'i kan mboten. Madhab Syafi'i sholat sunnah rawatib yang dikuatkan iku wonten kali 12 rakaat rawatib, tidak termasuk qobliyah maghrib. Ya sunnah ngaten, tapi tidak sunnah muakkadah. Benten kali Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sholat 2 rakaat sakderenge maghrib itu sunnah muakkadah. Tapi suatu saat Imam Ahmad meninggalkannya, boten ngelampai. Gampangannya lek diilustrasikan, Imam Ahmad mampir ten masjid, mantun ngeten badhe tumut jamaah maghrib. Ternyata kemudian beliau tidak melakukan 2 rakaat sakderenge maghrib, padahal itu menurut beliau, pendapat beliau sunnah muakkadah. Ditangleti oleh muridnya Imam Ahmad, panjenengan kok mboten nglampahi tirose sunnah muakkadah. Napa jawabanipun Imam Ahmad? Ra'aitun nas la ya'rifunahu. Saya melihat warga sini tidak terbiasa melakukannya. Sebentuk penghormatan terhadap kebiasaan masyarakat saat itu. Khawatir mereka bertanya-tanya, khawatir mereka kemudian misalnya timbul fitnah. Fitnah itu adalah seperti macan yang tidur, kalau dibangunkan maka yang salah yang membangunkan. Kemudian termasuk yang lain yang dicontohkan banyak sekali. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat judul kitab ini, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, adab-adab pemberlakuan syariat. Kita ini kalau mau melakukan syariat masih ada yang namanya adab. Adab itu adalah kepantasan sebuah hukum syariat, sebuah praktek ilmu pantes nopo mboten dilampahi di tengah masyarakat dalam kondisi dan situasi tertentu. Makanya harus kita bedakan, 1 ilmu dan adab, 2 hukum dan fatwa. Nomor setunggal nopo? Ilmu dan adab. Yang kedua hukum dan fatwa. Ilmu baik, tapi untuk diterapkan di tengah masyarakat ada adabnya, ada tata caranya. Kadang ideal niku penting, tapi sesuatu yang memperhatikan realita itu juga lebih penting. Di tengah masyarakat itu seperti apa? Tempatnya seperti bagaimana? Contoh misalnya Imam Ahmad bin Hambal, dalam kisah lain beliau pernah didaulat jadi imam di Masjid Nabawi. Imam Ahmad datang ke Madinah, penduduk Madinah ningali wonten ulama besar, didaulat diminta untuk jadi imam. Monggo Imam Ahmad panjenengan dados imam. Singkat cerita, Imam Ahmad jadi imam di Masjid Nabawi. Panjenengan nate dados imam ten Masjid Nabawi? Nate nggih. Tapi imam jamaah umroh dhewe niki nggih. Abah Andik niki natos jadi imam di Masjid Nabawi. Tapi ngimami jamaah umroh dhewe. Lek ngoten kula nggih nate Ustaz ten Masjidil Haram dados imam gitu. Nggih imam masbuk nih. Imam masbuk. Nah, Imam Ahmad itu yang dulu kita ceritakan dados imam utama ten Masjid Nabawi. Imam Ahmad itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, punya pendapat imam itu setelah salam dianjurkan menghadapkan sebelah kanannya ke arah jamaah, ke arah makmum.
Lek ten Indonesia mantun ngadep kilen pas sembayang, mantun salam ngadep ten pundi? Mriku pundi? Ler, menghadap ke utara. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad, dianjurkan imam setelah salam miring menghadap ke utara, kemudian yang kanan diarahkan ke jamaah atau makmumnya. Tapi apa yang terjadi ketika beliau jadi imam di Masjid Nabawi? Imam Ahmad tetap setelah salam tetap menghadap ke arah kiblat. Lek cara tiyang panjen jegideg niku ngadep ten kulon terus. Akhirnya pun wiritan nggih ngadep ten kulon, mboten nglampahi napa ingkang saged dados pendapati. Turun dari Masjid Nabawi ditangleti Imam Ahmad, bukankah pendapat panjenengan ngeten-ngeten, tapi panjenengan kok mboten nglampahi? Napa Imam Ahmad? Beliau mengatakan dzal qaul wa hadzal amal. Itulah pendapat saya dan ini yang saya lakukan di Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi? Pengimaman ada karpet hijau, napa namine? Raudhah. Sebelah mriku wonten napane? Ada hujrah syarifah. Ada kamar rumahnya Sayyidah Aisyah. Di dalam kamar itu ada 3 makam. Yang pertama makam Ibn sinten? Nabi Muhammad. Yang kedua makamnya Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga makamnya Sayyidina Umar. Saya kalau setelah salam sholat terus menghadap ke utara, saya otomatis akan membelakangi makam Nabi Muhammad, saya akan membelakangi makam Sayyidina Abu Bakar, dan saya akan membelakangi makam Sayyidina Umar. Itu cangkolang cak ring Madura. Napa jangkolang nega? Gak ilok, mboten pantes. Pendapat saya memang seperti itu, tapi di Masjid Nabawi yang saya lakukan ya seperti ini. Daripada saya membelakangi 3 makam manusia mulia ini. Ini namanya al-adab asy-syar'iyyah. Menerapkan hukum syariat niku tolah-toleh, wonten adabe. Pantes napa mboten? Di tempat lain pantes, ten Masjid Baitur Rahman pantes, mboten nyingkuri sinten-sinten pun pantes. Tapi lek ten Masjid Nabawi mboten pantes. Dan ini lek dipadosi dalile nggih Quran Sunnah ngengkel ngoten nggih rada angel. Tapi kalau ini bagian dari adab, banyak sekali yang diteladankan oleh para ulama kita. Panjenengan ningali disebutkan dalam beberapa kitab tarikh, kitab sejarah. Nabi Muhammad itu awalnya nalikane khutbah itu duduk di potongan kayu kurma. Tapi ada seorang perempuan yang rupanya punya budak, seorang jazzar, seorang ahli pertukangan, ahli kayu. Rasulullah, apakah paduka berkenan kalau panjenengan saya buatkan mimbar? Saya punya budak yang ahli mebel. Jawabanipun Kanjeng Nabi, lek gak ngerepotno sampean ya gak popo. Akhirnya dibuatkan mimbar yang terdiri dari 3 anak tangga. Mriki wonten pinten niki? 3 anak tangga. Mimbar awalnya Kanjeng Nabi itu 3 anak tangga. Akhirnya jadi ditaruh di masjid itu, ditaruh. Di sini ada mukjizat Nabi Muhammad. Kayu kurma yang akhirnya tidak lagi dipakai tempat duduk oleh Nabi Muhammad, akhirnya menangis sampai krungu suarane. Para sahabat mireng sedanten seperti suara kerbau. Kayu niki lho nangis. Akhirnya Nabi Muhammad turun dari mimbar beliau, kayu ini didekap oleh Nabi Muhammad. Setelah didekap, dipeluk, akhirnya terdiam, tidak lagi terdengar tangisan potongan kayu kurma itu. Napa kurma niki nangis? Karena tidak lagi dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suweneng didamel Kanjeng Nabi. Ketika mboten didamel nangis. Lek kursine panjenengan mboten didamel tambah seneng niki. Tambah seneng, alhamdulillah gak digawe maneh mbek wong iki. Mek gawe lungguh, mek gawe HP-an tok ae, gawe apa wae. Mboten didamel nangis. Ketika setelah didiamkan oleh Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, seandainya tidak saya diamkan, kayu ini akan menangis terus sampai hari kiamat. Nilai mboten dipeluk kali Kanjeng Nabi, jamaah haji seneng niku ningali mireng napa? Mireng kayu nangis niku jamaah umroh seneng niku. Kembali ke masalah mimbar. Mimbar Nabi terdiri dari 3 anak tangga. Di kanan kirinya ada raumatan, ada rodok monjol ngeten terus berbentuk seperti motif bunga. Itu yang biasa dipegang oleh Nabi Muhammad ketika khutbah. Makanya di antara sunnah khutbah itu memegang yang sebelah kanan, yang kiri memegang tongkat. Lalu Nabi duduk di anak tangga yang ketiga. Anak tangga yang ketiga, suku kaki beliau kadang di anak tangga kedua, kadang di anak tangga yang ketiga. Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar sekarang yang khutbah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? 3 anak tangga itu oleh Sayyidina Abu Bakar ditambahi kali. 3 tambah kali sama dengan pinten? Sama dengan gangsal. 5. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar ketika khutbah? Sayyidina Abu Bakar duduk di 2 anak tangga tambahan beliau sendiri dan tidak berani duduk di anak tangga yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'adduban bihi, sebentuk adab terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun berikutnya Sayyidina Abu Bakar mangkat meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar ketika khutbah? Beliau nambah 2 anak tangga lagi. Wow, 3 ditambah kali 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan, kok pinternya dengan tambah-tambahan. 7 anak tangga. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar ketika khutbah? Beliau akan duduk di 2 anak tangga yang beliau bikin sendiri, tidak berani duduk di anak tangga yang ditempati oleh Kanjeng Nabi, tidak berani duduk di anak tangga yang pernah ditempati oleh Sayyidina Abu Bakar. Ta'adduban bihima, karena beradab, beretika terhadap keduanya. Lek cara syariat mboten enten masalah, gak moro ngulunggui kursine sinten, moro udunen, moro dosa, mboten enten. Tapi secara adab ilok napa mboten ilok. Makanya ini yang dijadikan pedoman oleh para santri. Santri-santri ten pondok niki mboten bakal wantun lungguh ten kursine kiai. Niku lek dimireng tiang-tiang sing senengaken nyalahaken, oh itu kultus, itu terlalu kultus terhadap kiainya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah menjalaninya. Apakah engkau akan mengatakan bahwa keduanya mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini namanya adab, bro. Al-adab asyariyah. Pondok tradisinya seperti itu. Duko malih sekolahan lek kampus. Kalau pertemuan terakhir kalau wingi ngajar ten kampus, kalau melebet kursi kula nggih dilunggui kali mahasiswa niku. Dilunggui mahasiswa kali ngrekap nopo niku. Lek ten pondok mboten bakal wonten karena ada adab seperti ini. Secara hukum mboten masalah, tidak ada masalah, mboten dosa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya kamar tadi itu. Punya kamar. Ketika ayah beliau meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad sedo dimakamkan, punya ayah, punya napa niki? Punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dimakamkan di kamar beliau. Apa yang beliau testimonikan? Saya masih biasa ganti baju di kamar saya. Ganti baju ini kan otomatis sedikit banyak akan membuka aurat. Ketika ada makam Nabi Muhammad di kamar saya masih biasa ganti baju di kamar saya. Ketika berikutnya ada makam lagi, Sayyidina Abu Bakar wafat, dimakamkan di kamar saya juga masih biasa ganti baju di kamar saya. Makam yang pertama makamnya suami saya, yang kedua makamnya ayah saya. Tapi ketika di kamar saya ada makam ketiga, makamnya
Sayyidina Umar. Sejak saat itu saya tidak lagi ganti baju di kamar saya. Kenapa? Karena kalau makam yang pertama suami saya, makam kedua adalah ayah saya, makam yang ketiga bukan suami dan bukan ayah saya. Saya takut membuka aurat di dalam kamar, sedangkan di situ ada makam Sayyidina Umar. Secara hukum mboten masalah, wong tiang sedo ini kan mboten enten beban hukum benar. Tidak masalah ganti pakaian wong itu makam. Tapi bagian dari adab ini sesuatu yang penting. Kepantasan melakukan sesuatu. Lek mbelani ilmu tok niki saged dados fitnah. Bukan berarti ilmunya yang salah, tapi wisdom kita itu, kebijaksanaan kita untuk mengamalkan ilmu itu loh yang Romo Yai Muhyiddin Abdul Somad Jember, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Nuris Jember, pernah cerita. Ada seorang santri senior pamit, Yai kulo badhe pamit, kulo sampun cekap mondok gangsal 12 tahun. Dawuhipun Yai, ojo dhisik Jung, tak ajari urip nok tengah masyarakat. Lah kok jawabane santrine mboten usah Yai, kulo alfiyah pun apal molak-malik niki punan. Mulai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki sampai Malik ten qala Muhammadun Malik kulo pun apal. Iya iku ilmu, tapi tak ayo urip nok dalem, tak jak undangan nang ndi, tak ajari urip nok tengah masyarakat. Kranten koyok dokter masih duwe obat kabeh, engko jamaah iki duwe dosis-dosis dhewe iki. Ojo kabeh mbok tokno obatmu. Mboten Yai, sampun cekap gangsal 12 tahun. Kula mondok pun gangsal 12 tahun. Singkat cerita kranten dipeksa, ya sudah, akhirnya boyong. Anak yang mondok 15 tahun itu boyong, sudah boyong akhirnya sholat Jumat di masjid kampung itu. Dan kampung kan biasa, imame nggih niku, khotibe nggih niku, tahunan nggih kiai kampung niku pun, nggih imam nggih khotib ben Jumat niku mawon. Ternyata secara keilmuan memang ada yang bermasalah. Bacaan kiai kampung niki wau wonten sing boten tepak. Shotnya menjadi shin. Ihdinas yang seharusnya ucucem mecucu, ihdinas siratal mustaqim, lah kok diwaos ihdinas siratal mustaqim. Secara ilmu memang ada yang tidak tepat, tapi anak yang baru boyong niki langsung semangat keilmuannya muncul. Mantun salam Jumatan langsung, lah kok maju ten ngajeng nyekel mik langsung ceramah. Mboten dikengke langsung ceramah, assalamualaikum, kita tadi telah mendengarkan bacaan imam kita, kiai kita. Di antara bacaannya ada yang salah, shot menjadi shin. Berapa tahun kita diimami oleh kiai fulan bin fulan ini, sholat Jumat kita tidak sah. Lah kok ngelek-ngelek akan kiai kampung keranten alasannya shot damel apa? Data shin. Ten ngajenge tiyang. Akhirnya tidak pakai babi bu lagi, sak masjid ini ngeroyok laren nem niki Pak. Sing tas boyong niku wau didogoi lek tirasi tiyang Malang, dilukupi. Akhirnya setelah diantemi wong sak masjid, santri niki wangsul ten kiai ini, leres panjenengan kiai. Gara-gara sak huruf hijaiyah, kula diantemi tiyang sak masjid. Nopo malih gara-gara 28 huruf hijaiyah. Anjor besena telur. Memang benar, tapi untuk memperjuangkan ilmu niki wonten carane. Wonten carane. Aurat laki-laki lek ten Safinatun Najah pun paham pun ten Al-Mabadi' Fiqhiyah. Aurat laki-laki niku pusar sampai lutut pun semerap, pusar sampai lutut itu sudah tahu. Secara ilmu sudah sah. Tapi coba pertanyaane pantes napa mboten pantes? Panjenengan Jumatan meromek sarungan tok. Gak usah kelamben, gak usah kaosan, nggih, sarunge dibuletaken ten dhuwure napa niki udel. Terus dipingkis rodok ten isore dengkul ngeten. Ote-ote kelambine mboten damel kelambi. Dugi ten Masjid Baitur Rahman, ditegur kali takmir, "Mas, kok gak kelambian mek sarungan tok?" Lho secara fikih sah iki. Secara fikih sah. Kiten-kiten di masjid diusir napa mboten? Secara keilmuan oke, tapi secara adab mboten pantes. Tolah-toleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini diterapkan oleh Aswaja An-Nahdiyah dalam segala lini. Entah kemudian di bidang fikih, di bidang tasawuf,
termasuk sekarang yang dikembangkan fikih kebangsaan, fikih peradaban, bagaimana menyikapi hukum Islam. Sinten sing boten purun syariat Islam diterapkan di NKRI ini, sinten sing boten purun. Toh kiai kita sudah berdoa dalam khutbah-khutbah beliau, tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika. Para kiai kita juga berdoa remen kalau hukum Allah, hukum Rasulullah total 100% diterapkan di negeri ini. Wong beliau-beliau juga berdoa. Tapi bedanya dengan kaum radikal, radikal itu baik keranten nopo, radikal itu berjuang sampai ke akar-akarnya. Niku kan saya berjuang mutlak total saya. Tapi sing boten saya dari kaum radikal, mereka boten toleh, boten toleh. Lek syariat Islam 100% diterap nono Indonesia, potong tangan, hukum had, kisos dan seterusnya secara mutlak harus diterapkan di NKRI. Terus mboten noleh ten Bali, mboten noleh ten Papua yang di sana muslim minoritas. Kemudian wonten sing mboten trimo, akhirnya perang saudara dan seterusnya. Ini semuanya bukan berarti kita menolak syariat Islam, tapi untuk memperjuangkan itu bagaimana kita menerjemahkan perintah langit dalam konteks bumi ini. Ada hukum, ada fatwa. Kalau hukum itu ya yang termaktub di kitab para ulama kita. Tapi kalau fatwa yang diberikan itu sudah lihat di mana fatwa itu akan dikeluarkan. Siapa yang meminta fatwa, di mana dia hidup, kapan dia hidup. Contohnya hukum wajah wanita niki. Wajah wanita ini aurat napa mboten? Ada yang mengatakan aurat sehingga harus wajib pakai cadar. Ada yang mengatakan tidak. Itu hukum. Ada seorang perempuan tanya kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Suriah. Ada perempuan datang bercadar, tanglet dumateng Al-Buti, bolehkah saya membuka cadar saya? Jawabanipun Al-Buti, gak oleh. Bukankah masih ada pendapat gini, gak oleh. Jawabanipun saklek pas bandrol, mboten saged ditawar. Pulang, perempuan itu pulang, murid-muridnya tanya, Syekh Al-Buti, bukankah masih ada khilaf di antara para ulama, wajah wanita ini aurat atau bukan? Kan masih ada khilaf. Tapi panjenengan kok jawabannya pas bandrol saklek. Apa jawaban Al-Buti? Tahukah kamu siapa perempuan yang bertanya tadi? Mboten semerap Syekh. Itu putrinya Syekh Kaftaru. Syekh Kaftaru itu mufti negara Suriah. Berarti sing tanglet niki wau ning putrine kiai ini negara niki. Nok Suriah itu di atas 80% wanitanya bercadar. Terus lek ana ninge takok nang aku, oleh enggak buka cadari? Terus tak jawab oleh. Akhirnya meneh buka cadari. Engko sing 80% wedok-wedok nok Suriah kabeh buka cadar. Soalnya ninge wis buka cadar. Yang kalian sebutkan ada khilaf aurat atau bukan wajah wanita, itu adalah hukum, tapi yang saya sampaikan adalah fatwa. Fatwa itu diambil dari hukum dengan mempertimbangkan siapa yang tanya, di mana dia berada, dan kapan dia hidup. Lek ten Indonesia gak usah cadaran, jilbaban tok niki pun nayamul punan ya. Pun lumayan nih. Kadang jilbaban niku lek mahasiswi kula niku paling jilbabane kula curiga mek pelajaran kula tok niku, lek mek PAI tok moro jilbaban. Soalnya nggih kadang jilbaban tapi udele ketok niku. Udele ketok berarti kan sadurunge mlebeten kelas moro jilbaban. Zaman singen model ngeten iki jenenge lalu. Lek saniki lalu blind. Jilbaban tapi udele ketok niki model fashion namine lalu blind. Mengapa dinamakan lalu blind? Delok dhuwur gawe jilbab, lah iki apik. Delok isor ketok udele, low blind. Berarti model pakaian apa namanya ini? Model pakaian lalu blind.
ada hukum, ada fatwa. Anak kita sudah menutup aurat, itu sudah lumayan, sudah lumayan. Kenapa? Beda Suriah dengan Indonesia. Ada hukum fatwa, ada hukum, ada fatwa. Imam Malik mengatakan, meskipun kemudian fatwa itu kadang dipendetakan sing gampang, kadang dipendetakan sing rodok abot. Mbah Yai Soleh pundi niku pondok ngalah niku kagungan kitab fikih galak gampil. Fikih galak gampil. Ini bab ini, poin judul ini, pendapat sing galak, pendapat sing gampil. Judul niki pendapat sing galak, pendapat sing gampil. Galak niku kan kereng, gampil iku sing gampang. Duka napa lek riyaya kok jenenge galak gampil. Mungkin sing ditamoni ana sing galak, ana sing ana sing gampil. Imam Malik kemudian mengatakan, yuhdatsu linnasi fatawa biqadri ma ahdatsu minal fujur. Isa kirang pinten menit? Kali. Yuhdatsu linnasi fatawa biqadri ma ahdatsu minal fujur. Fatwa yang diberikan kepada umat harus terus diupdate, harus terus diperbaiki tergantung kemaksiatan yang mereka lakukan. Zaman singen niku wonten fatwa, ndelok pantulane wajah, ndelok pantulane awake wong wedok sing muda ten pantulan banyu gak popo. Soale sing didelok dudu asline tapi mek bayangane. Niku zaman singen niku fatwa niki. Saderenge wonten CD, VCD, TikTok, napa malih? Facebook, Instagram, WhatsApp. Lah sakniki fatwa niki didalaken ancur pesena telur iki. Moro Komisi Fatwa Jawa Timur mengeluarkan fatwa melihat wajah wanita telanjang, tubuh wanita telanjang di TikTok tidak mengapa karena yang dilihat cuma bayangannya bukan fisik aslinya. Jadi potong lho nih. Ancur pesena telur. Jadi fatwa harus terus diupdate. Itulah kebijaksanaan para ulama, diatur sedemikian rupa dalam syariat, memancing kita, merayu kita untuk terus ngangsu kawruh, untuk terus ngaji. Mugi-mugi terus semangat, terus istiqomah. Anak turun kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang berilmu, dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Dan semoga apa yang kita dengar kita pahami dan bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin harban li a'daik silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.